Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi semua urusan kita. Baik itu urusan agama atau urusan dunia. Sebagian mungkin memiliki iman yang sedang turun. Semangat ibadah yang kendur. Kemaksiatan yang mulai dilakukan. Yang di jalan mungkin ngasih jalan dulu. Itu banyak yang kosong ya, masuk terus ya. Yang ada tempat kosong angkat tangan ya. Kasih tanda. Ini nih. Yang sebelah kanan ada tempat kosong. Nih sebelah kanan ada tempat kosong, tolong dikasih jalan. Di antara tanda-tanda orang beriman itu suka berbagi sama saudara. Bukan hanya berbagi makanan. Tapi berbagi tempat untuk kajian. Baik, masih ada tempat? Sebelah kanan habis sudah? Insya Allah, sebelah kanan bisa selonjoran kayaknya. Ya jemaah, kepada siapa kita minta tolong? Ikrar kita kepada Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semakin sering antum berdoa, semakin banyak antum memohon, semakin Allah cinta. Karena ada sebagian orang yang mengatakan malu aku mau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Minta sama aku. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka sama itu manusia. Maka ingat, doa dan permohonan kita itu adalah ibadah. Bukan hanya sholat ibadah. Bukan hanya puasa ibadah. Bahkan, kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu loh yang namanya ibadah. Salat pun kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang berangkat umroh dan berhaji pun berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang puasa pun berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senaginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa yang pernah bermimpi berjumpa Nabi alaihi salatu wassalam? Jamaah. Ada enggak? Semoga semua yang hadir di tempat ini dikasih karunia sama Allah. Kita tuh pernah rindu nggak sama Nabi SAW?
ada masa-masa ketika iman sedang sampai puncaknya, antum akan rindu. Antum akan bisa meneteskan air mata antum ketika mengingat Rasulullah SAW. Ketika mendengar cerita perjuangan Rasulullah SAW. Gimana tidak, jamaah? Lewat jalan beliau kita jadi faham jalan menuju surga. Yang kata Nabi SAW, "Ma sami'a bi ahadun min hadil ummah, Yahudiyun wala Nasran." Tidaklah seorang mendengar tentang aku dari umatku. Dari umat ini. Baik dia itu orang Yahudi atau dia orang Nasrani. Thumma lam yu'min billadhi ursiltu. Melainkan dia adalah penghuni neraka. Kita nggak akan bisa masuk surga. Kecuali menanti Rasulullah SAW yang membukakan pintu surga. Alaihi salatu wassalam. Lalu kita nggak rindu. Azib radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berziarah. Beliau itu kadang-kala malam hari datang ke baki mendoakan sahabat-sahabatnya. Beliau tidak pernah berhenti memberikan nasihat kepada para sahabat. Bahkan beliau mempermisalkan kita nih. Kata Nabi SAW, aku dengan kalian itu, ketika api itu mulai terang, binatang-binatang atau serangga-serangga itu berpandangan di cahaya itu ada kehidupan buat dia. Ternyata di situ ada kebinasaan untuknya. Wa ana akhidun bihujazikum. Aku tuh pegangin pinggang-pinggang kalian tuh supaya kalian tidak masuk neraka, kata Nabi SAW. Wa antum taqahhamuna fiha. Tapi kalian menerobosku kemudian masuk dalam neraka. Itu sayangnya Nabi sama kita. Nggak pernah beliau berhenti mendoakan kita. Ketika Nabi SAW mendoakan Allahumma gfir li Aisyah. Ya Allah ampuni Aisyah. Aisyah ketawa. Aisyah kenapa kau ketawa? Dalam salatku selalu aku mendoakan umatku. Allahumma gfir li ummati. Ya Allah ampuni buat umatku. Itu doa Nabi SAW buat kita. Ini Al-Bara bin Azib mengatakan, wadidtu anni ra'aitu ikhwani. Aw wadidna anna ra'ayna ikhwanana. Kita ingin saat ini nih, sudah bisa melihat saudara-saudara kita. Lalu para sahabat heran. Qulna ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Qala antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Wa ikhwani qaumun yaji'una min ba'di. Adapun saudara-saudaraku adalah generasi yang datang setelahku. Yu'minuna bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Ada perbedaan tingkatan keimanan. Yang beriman kepada Nabi SAW dengan melihat, itu tingkatannya disebut apa? Ainul yakin. Ain. Mereka lihat langsung Nabi SAW. Sedangkan yang beriman dengan berita dan informasi, itu disebut ilmul yakin. Kita yakin. Tapi orang mengatakan, antum pernah melihat Nabi? Enggak pernah. Tapi antum yakin? Naam. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani. Termasuk orang yang paling mencintai aku, paling dahsyat cintanya kepadaku adalah orang pernah
melihat Nabi alaihissalam. Tapi kata Nabi, orang ini wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Tapi dia siap mengorbankan keluarganya, hartanya hanya untuk dapat memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Mereka yang melihat Nabi alaihi salatu wassalam rindu sama Nabi alaihi salatu wassalam. Mantan budak Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu sering datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang lagi. Suatu hari Nabi melihat alaihi salatu wassalam wajahnya Thauban ini berubah. Antum bisa tahu orang bahagia, gembira dan sedih itu dari mana? Dari wajahnya. Antum kadang lihat teman antum. Dari jauh antum kelihatan. Antum kenapa? Enggak apa-apa kok. Enggak, antum ada masalah. Dari mana antum tahu? Wajah antum tidak seperti biasanya. Maka Nabi SAW melihat wajah Thauban berubah. Lalu bertanya, ma ghayyara launak? Apa yang merubah warnamu ini? Ada apa? Ya Rasulullah, ma bi min marad wala wajih. Aku enggak sakit. Enggak ada masalah sama aku sebenarnya. Ghaira anni idza lam arak ishtaqtu ilaik. Tapi kalau aku tidak melihatmu, aku tuh rindu sama kamu Nabi SAW. Wastauhashtu wahsyatan syadidah hatta alqaq. Dan aku merasa kesepian, ngeri hidupku itu sampai aku berjumpa denganmu. Selesai semua kesedihan itu. Wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa waladi. Demi Allah, engkau itu orang yang paling aku cintai, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Daripada keluargaku dan anakku. Wa inni la akun fil bait. Dan aku benar-benar sedang berada di rumah. Fa'adhkuruk. Lalu aku ingat dengan engkau. Fama asbir hatta atir. Aku enggak sabar sampai aku bisa melihatmu dan mendatangimu. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Fa'andur ilaik. Lalu aku memandang wajahmu. Terobati itu. Antum pernah rindu enggak dengan seseorang? Rindu sama orang tua. Rindu sama anak. Kalau rindu sama istri lain. Tapi rindu sama orang tua dan anak. Tidak ada kenikmatan yang antum melihat kecuali dengan melihat dan memandangnya aja. Udah seneng. Thauban mengatakan, aku cuma datang melihatmu selesai sudah. Tapi ada satu hal yang membuatku gundah. Dia mengatakan, wa idza dzakartul akhirah. Apabila aku mengingat akhirat. Artinya tidak selalu. Manusia kadang-kala lupa. Tapi kadang-kala dia memang duduk mengingat akhirat. Kata Thauban, wa idza dzakartul akhirah. Araftu annaka idza dakhaltal jannah. Rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu kalau engkau masuk surga. Engkau akan diangkat derajatmu bersama tingkatan para nabi. Selesai sudah. Engkau hanya akan berkumpul dengan para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu an la ara. Dan aku kalau masuk surga pun aku takut tidak bisa melihatmu kembali. Jamaah, ada orang yang pandangannya itu hanya dunia. Tapi kita lihat Thauban. Pandangannya melampaui masa. Melampaui dunia dan isi. Dan begitulah seorang yang beriman. Dia selalu berpikir tentang akhirat dia. Dia selalu berpikir tentang rumah dia di sana. Kebun dia di sana. Istana dia di sana. Kendaraan dia di sana. Tidak seperti sebagian orang yang selalu berpikir
Besok makan apa? Besok mau usaha apa? Hanya tentang esok hari dia. Ada hari esok yang lebih panjang yang seharusnya kita pikirkan. Kalau antum merantau di dunia setahun nggak ketemu sama orang tua, 2 tahun nggak ketemu sama anak, susah. Gimana kalau kita nggak jumpa Nabi SAW selama-lamanya? Thauban takut tidak bisa berjumpa lagi. Lalu turunlah firman Allah di surat An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha war-rasul." Barang siapa yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Dari kalangan as-siddiqin. Antum akan berjumpa dengan Abu Bakar pula insyaAllah. Berkumpul dengan mereka. Wasyuhada dengan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin berkumpul dengan orang-orang soleh. Mereka lah sebaik-baiknya teman dan kawan. Catatannya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ada sebagian manusia yang berpendapat saya hanya akan mengikuti Al-Quranul Karim. Yang nggak ada di Quran, nggak mau diikuti. Padahal Allah nyuruh kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi kan hadis ada yang dhaif, ada yang palsu. Iya, yang palsu sama dhaif jangan ditaati. Kan ada yang sahih. Tapi gimana kita tahu sahih dari yang dhaif? Ya belajarlah. Antum belajar. Kalau nggak mau belajar, ya lihat ulama yang udah belajar. Yang mereka ngasih tahu kita, ini yang sahih dan ini yang dhaif. Kullu ummati yadkhulul jannah. Kata Nabi SAW, semua umatku masuk surga. Semuanya. Ya Allah jamaah. Bukankah ini kabar gembira dari Nabi SAW bahwa kita semua akan masuk surga. Illa man aba. Tapi ternyata ada yang nggak masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Yang enggan masuk surga. Para sahabat mengatakan, waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga? Masuk nggak dalam akal kita ada orang nggak mau masuk surga? Nggak masuk akal. Maka para sahabat tanya, siapa yang enggan masuk surga? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, itu orang yang enggan masuk surga. Kalau lisannya semua selalu berbicara, kita ingin masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Tapi amalan dia, perbuatan dia menampakkan kalau dia enggan masuk surga. Buktinya dia tidak taat. Dia tidak ikutin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah-perintah Nabi dia abaikan. Bahkan ada kelompok yang nggak mau Quran, yang nggak mau sunnah. Yang mau apa? Yang sesuai dengan akal dia. Nafsu dia. Dijadikan agama ini bahan ledekan. Dirubah-rubah oleh sebagian mereka. Hadis tadi. Hadis Thauban diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Orang-orang Al-Ash'ariyun. Dari sahabat Nabi. Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Amir Al-Ash'ari. Mereka ada qabilah di Madinah. Al-Ash'ariyun. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kalau mereka orang-orang Asy'ari datang dari luar kota, kemudian mendekat ke kota Madinah, jemaah. Mereka belum masuk kota Madinah nih, udah dekat kota Madinah.
Mereka itu bersenandung. Yartajizun. Wa yaqulun. Ghadan nalqal ahibbah. Muhammadan wa hizbah. Besok kita akan berjumpa dengan kekasih-kekasih kita. Siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bersama teman-temannya. Mereka rindu sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pun mungkin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau antum merindukan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang dia bertanya tentang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Ana kasih hadiah. Siapa yang tahu kapan kiamat? Nabi nggak tahu. Itu sama Jibril ceritanya. Ini anak tanya semente sekarang. Kapan kiamat? Nggak tahu. Wallahu alam. Hari Jumat, masya Allah, itu hari Jumat. Kasih hadiah. Kiamat hari Jumat, jemaah. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Kasih yang wallahu alam tadi jemaah. Terus tadi yang mengatakan siapa? Jibril lebih tahu. Jibril juga nggak tahu, masya Allah. Sama jawabannya benar semua. Cuma memang yang betul wallahu a'lam. Namun kejadiannya hari Jumat. Orang ini tanya, mata saya Rasul, kapan kiamat? Pertanyaan kapan kiamat ini seharusnya tidak ditanyakan. Maka Rasul alaihissalam ganti bertanya sama dia. Wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Yakin nggak kiamat akan terjadi? Yakin nggak jemaah? Yang perlu ditanyakan, persiapan antum itu apa? Seperti orang yang mau berangkat umroh. Antum mau berangkat umroh. Yakin mau berangkat umroh? Iya Ustaz. Ana alhamdulillah udah bayar, udah siap semuanya. Ana mau berangkat umroh. Persiapannya sudah. Belum tahu persiapannya apa. Dikasih tahu. Paspor. Macam-macam dikasih tahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa madza a'datta lisa?" Apa yang sudah kamu persiapan untuk kiamat itu? Kata sahabat, ini enggak banyak sih Rasulullah SAW. Bukan dengan sholat yang banyak, kata dia. Artinya dia melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Tapi dia mengatakan, walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Oh berarti Ustaz, nggak perlu beramal Ustaz ya. Pokoknya cinta aja sudah bersama Nabi SAW. Cinta itu akan membuat antum mengikuti orang yang antum cintai. Itu bukti cinta yang benar. Kalau sekedar ucapan di lisan, berapa banyak istri yang dikhianati oleh suaminya. Suaminya pintar gombalin istrinya. Aku sayang sama kamu. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang lebih aku cintai dari dirimu. Masya Allah. Padahal dia kalau keluar pakai kacamata hitam, matanya ke kanan, ke kiri. Jemaah. Bohong cintanya. Kalau lisan gampang. Maka ketika orang mencintai Allah dan Rasulnya, kata Nabi SAW, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Tapi pertanyaannya, apakah benar cinta yang engkau ungkapkan dengan lisanmu? Apakah sudah engkau buktikan dalam kehidupan ini? Tentunya dengan menaati Rasul SAW. Ketika Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kami tidak gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Nabi SAW. Engkau bersama orang yang kau cintai. Gimana nggak gembira? Anas mengatakan,
Aku tuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Aku tuh cinta sama Abu Bakar. Aku cinta sama Umar. Aku berharap walaupun tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Untuk dikumpulkan bersama mereka. Artinya kita berusaha untuk mengikuti mereka. Kata Nabi SAW dalam beragama. Tadi Ustaz sudah sampaikan di pembukaan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Ojo separuh-separuh. Yang enak diikutin, yang sulit ditinggalkan. Kafah. Ikutin nih. Ketika seorang masuk kepada agama Allah, hendaklah masuk secara kafah. Bagaimana kita dengan perintah Nabi SAW dalam beragama? Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Antum tahu yang namanya target untuk memanah itu? Biasanya ada yang paling tengah warnanya apa? Merah, kuning, biru, putih. Saddidu, kalau bisa itu tepat. Tepat di mana? Yang tengah warna merah. Wa qaribu. Ya kalau nggak bisa tepat paling enggak mendekatilah. Seperti itu dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan. Tepat kalau enggak mendekati ke sana. Artinya kita berusaha mengikuti Nabi SAW. Bagaimana salatnya Rasul SAW. Sampai bengkak kakinya. Ya Allah Ustaz, ana Ustaz. Nggak pernah salat sampai bengkak kakinya. Tapi kalau main bola Ustaz sampai bengkak. Ada yang seperti itu. Mendaki gunung. Masya Allah. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Pulang minta dipijetin. Nggak pernah selesai sholat malam minta dipijetin. Karena memang sholat malamnya selalu. Ya kan katanya Ustaz. Boleh 3 rakaat. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Boleh 3 rakaat. Tapi istiqomah jamaah. Jangan sampai antum tinggalkan. Karena kata Nabi kita alaihissalatu wassalam. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Au ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan. Amalan yang paling dicintai Allah itu. Adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka ingat tak kala kita mengaku cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Buktikan cinta. Ahibati fillah. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang dikenal dengan Dzul Bijadain. Dzul Bijadain ini nama aslinya Abdul Uzza lalu diganti sama Nabi SAW. Dia itu dikenal dengan julukan yang memakai 2 kain. 2 kain yang garis-garis ya, Bijad itu disebutkan kain yang bergaris-garis, kain kasar yang dipakai sama dia. Diceritakan di dalam Hilyatul Awliya dan dalam kitab Sifatus Safwah bahwa Dzul Bijadain ini dia hidup besar di bawah naungan pamannya. Sepertinya dia yatim. Maka dibesarkan oleh pamannya. Fanaza'athu nafsuhu ilal Islam. Dia itu ditalik sama jiwanya untuk masuk Islam. Dia lihat pamannya ini nggak masuk Islam. Sedangkan dia kepingin masuk Islam. Cuma karena dia tahu dibesarkan oleh pamannya, dia nggak enak. Dia menghormatin pamannya. Tapi karena sudah terlalu lama menanti. Akhirnya Dzul Bijadain berkata kepada pamannya, Ya am, kuntu antadhiru salamataka bi islamika. Fala araka turidu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa'dhan li fil Islam. Dia mengatakan, paman, aku lama menanti keselamatanmu. Aku lama menunggu keselamatanmu dengan engkau masuk Islam. Tapi aku melihat kayaknya engkau enggak ingin dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka izinkan aku untuk masuk Islam. Subhanallah jemaah. Dengan adab dan etika ini keponakan bicara sama paman.
Apa jawaban pamannya? Wallahi la in aslamta la antazi'anna kullama a'taituka hatta thawbai. Demi Allah, kalau kamu masuk Islam, aku akan ambil semua yang pernah aku berikan kepadamu. Semua fasilitas yang aku berikan kepadamu, sampai baju yang kau pakai, aku akan cabut dari diri. Teriak ini jangan. Dzulbijadain. Dengan penuh semangat. Dia mengatakan, Nazratun min Muhammadin alaihi salatu wassalam, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dia mengatakan, pandangan satu kali memandang Muhammad alaihi salatu wassalam, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Kau mau ambil semuanya, ambil paman. Satu pandangan itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dan benar, sama pamannya ditelanjangi. Sampai dari bajunya. Lalu sama ibunya dilemparin kain anak. Itu kain yang bergaris-garis. Sama Dzulbijadain dipotong jadi dua. Satu dipakai buat sarungnya. Satu dipakai buat selendangnya. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Mengutarakan keislamannya. Lalu Nabi bertanya kepada dia. Mas muka, siapa namamu? Kata dia, Abdul Uzza. Hambanya Uzza, berhala Uzza. Itu nama di masa jahiliyah dia. Maka nama yang jelek diganti sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, Bal Abdullah Dzulbijadain. Tapi engkau adalah Abdullah Dzulbijadain. Yang memiliki dua kain yang bergaris-garis itu. Gimana semangatnya mereka? Jadi ketika seorang hamba hijrah. Meninggalkan masa lalu dia. Lalu dia mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada yang mencela dia. Akan ada yang mencaci maki dia. Mungkin dia di PHK dari tempat kerjanya. Mungkin dia diusir dari rumahnya. Iya. Tapi ingat. Sekali memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Sudahkah kerinduan kita seperti itu, jemaah? Berapa banyak di antara kita yang mengaku mengikuti Nabi SAW, mencintai Nabi SAW. Tapi dia tidak siap berkorban. Jemaah, antum lihat para sahabat Nabi. Bagaimana mereka berkorban, jemaah. Demi cintanya kepada Rasul SAW. Kita nggak seperti mereka sekarang. Antum masih ingat kisahnya? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi ketika dia masuk Islam, dia sangat dicintai oleh ibundanya. Ketika masuk Islam, kata ibundanya, Sa'ad, aku akan mogok makan sampai mati. Kalau engkau tidak keluar dari agamanya Muhammad alaihi salatu wassalam. Betul ibunya nggak makan. Nggak makan. Sampai keluarganya itu kalau mau ngasih makan dibuka mulutnya ya. Disuapin sama keluarganya. Sampai kondisinya kritis memperhatikan. Mau mati sudah ibunya. Saat selalu berusaha meminta kepada ibunya. Ibunya ingin saat ini orang yang berbakti sama ibunya. Saat engkau kalau biarkan aku seperti ini. Engkau nanti akan dicela sepanjang hidupmu. Akan dikenal di kota Mekah sebagai qatilu ummi, pembunuh ibunya. Sampai ketika melihat kondisi ibunya kritis, apa kata Sa'ad? Ya ummah, wahai bunda, lau anna laki mi'ata nafs. Wahai bunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsun ba'da nafsin, satu persatu nyawamu keluar, aku tidak akan keluar dari agama Muhammad, wahai bunda. Silahkan engkau makan atau engkau nggak makan, nggak apa-apa. Ibunya akhirnya makan. Karena dia tahu anaknya nggak main-main. Itu cinta, jemaah. Yang membuat orang mau berkorban. Yang antum akan merasakan nikmatnya agama ini. Di kota Madinah. Selesai perang Uhud.
Disebutkan dalam kitab Ar-Raudul Unuf Wasyifa. Selesai perang Uhud. Ana mau tanya. Kapan terjadi perang Uhud? Tunggu dulu pertanyaannya. Belum lengkap. Kapan terjadi perang Uhud? Berapa jumlah pasukan musuh? Berapa jumlah pasukan Rasul SAW? Dan apa hasil perang tersebut? Nah. 2 Hijriah. 700 lawan 3000. Terus? Orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir yang menang. Berapa yang meninggal dari umat Islam? Kok nggak tahu antum? Antum harus tahu kan? Masya Allah. Tahun ketiga Hijriah. Nah, tahun kedua itu perang Badar. Kasih hadiah aja, Pak. Kasih enggak? Masya Allah. Mereka ngasih antum hadiah. Bismillah. Nah, jemaah. Di perang Uhud itu. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Karena apa? Karena tidak taat sama Nabi SAW. Padahal ada Nabi di tengah-tengah mereka. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Ada Umar bin Khattab. Ada Utsman bin Affan. Ada Ali bin Abi Thalib. Ada Hamzah Asadullah. Bahkan terbunuh di perang Uhud itu. Ada Mus'ab bin Umair. Mati mereka. 70 lebih sahabat Nabi meninggal dunia. Gara-gara mereka tidak taat dan patuh kepada satu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkinkah Allah akan menurunkan kemenangan buat umat Islam? Mengembalikan kejayaan buat umat Islam. Tatkala banyak umat Islam yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kita harus husnudzon sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Seperti yang udah pernah kita kaji. Ketika melihat kondisi umat Islam. Kok seakan-akan gak ditolong sama Allah. Padahal mereka Islam. Padahal mereka beriman. Padahal musuhnya kafir, Ustaz. Kenapa kok gak ditolong? Antum harus husnudzon sama Allah SWT. Allah tidak pernah mendolimin hambanya. Tapi hambanya yang mendolimin diri mereka sendiri. Kalah. Akhirnya berita duka masuk ke kota Madinah. Ada seorang wanita yang mendapatkan informasi anaknya meninggal dunia. Bapaknya, ada yang mengatakan saudaranya, ada yang mengatakan suaminya juga meninggal dunia. Tapi apa kata perempuan ini? Dia bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Gimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia enggak peduli sama suaminya, sama anaknya, sama bapaknya, selesai udah. Bahkan dia berharap mereka masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dia tanyakan, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qalu khairan. Dia mengatakan enggak apa-apa Nabi alaihi salatu wasallam. Huwa bihamdillah kama tuhibbin. Dia alhamdulillah seperti yang engkau sukain kondisinya. Apa kata wanita ini? Arunihi hatta andur ilaih. Tunjukkan kepada aku. Aku mau lihat. Mana Nabi SAW? Maka ditunjukkan, dikasih jalan. Sehingga perempuan ini melihat Rasulullah SAW. Apa kata dia? Kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah setelah engkau enggak apa-apa Nabi SAW. Ringan jangan. Maka Nabi SAW mengingatkan kita. Kalau antum ditimpa musibah. Meninggal orang yang antum cintain. Meninggal orang tua antum. Meninggal anak antum yang antum cintai. Ingat antum ditinggal mati sama Rasulullah SAW. Adakah musibah yang lebih besar buat kita? Dari meninggalnya Nabi SAW. Tapi karena kita nggak punya cinta jemaah.
Cuma ngomong doang kita. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dia mengatakan lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azlamatil Madinah. Kota Madinah itu jadi gelap gulita. Walaupun di siang hari. Sebagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah jadi terang benderang. Semuanya jadi bercahaya. Tapi ketika beliau meninggal dunia, semua jadi gelap gulita. Al-Imam Al-Zahabi menceritakan, meminta kepada Bilal, agar Bilal, itu para sahabat minta kepada Bilal, agar Bilal berazan. Yang pada akhirnya Bilal nanti jamaah tidak mau lagi berazan di kota Madinah. Karena dia nangis selalu ketika menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal meninggalkan kota Madinah. Ditahan sama Abu Bakar Siddiq. Bilal, jangan Bilal. Kata Bilal, kalau engkau membebaskan aku karena Allah, biarkan aku. Tapi kalau engkau membebaskan aku untuk dirimu sendiri, ya aku akan turutin engkau. Tapi akhirnya Bilal meninggalkan kota Madinah. Nggak tahan dia. Makanya biasanya orang tua tuh kalau ditinggal mati sama anaknya, jangan nyimpen barang anaknya. Bagikan sudah. Soalnya ketika dia simpen baju anaknya, dia akan selalu sedih. Ngelihat itu baju, ya Allah. Kadang-kala dia merasa ada anaknya yang sedang lari-lari di rumahnya. Itu kesedihan orang tua ditinggal mati oleh anaknya. Bagaimana kesedihan kita ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa tabi'in, bagaimana para tabi'in kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubaid As-Salmani dikatakan kepadanya, kita tuh ada rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Anas pembantu Nabi alaihi salatu wasallam. Ada rambut Nabi alaihi salatu wasallam. Katanya Ubaid As-Salmani, kalau aku punya satu rambut Nabi alaihi salatu wasallam, itu lebih aku cintai daripada yang kuning dan yang putih yang ada di muka bumi ini. Ini emas dan perak. Satu rambutnya Nabi alaihissalatu wassalam. Pertanyaannya, apakah masih ada peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah masih ada rambut Nabi alaihissalatu wassalam? Sebagian ulama menafikan, udah nggak ada. Kalau ada, buktikan itu rambut Nabi alaihissalatu wassalam. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, kalau datang kepada kita, kita nggak boleh terima serta-merta. Kita harus cek dulu. Ini hadis sahih apa dhaif? Apalagi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah. Pedang Nabi alaihissalatu wassalam yang diklaim ada baju Nabi alaihissalam. Wallahu a'lam. Semua ulama mengatakan kita tidak bisa mempercayai dan tidak bisa mendustakannya. Kalau ada buktinya kita percaya, nggak ada buktinya udah kita nggak terima. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang akan kekal sampai kelak hari kiamat, yaitu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Bagaimana engkau mengungkapkan cintamu? Amalkan Al-Quran Karim. Amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajarin, kaji. Tulis hadis-hadis Nabi alaihi wasallam. Siapa yang pernah menulis hadis Nabi alaihi wasallam? Antum lihat jemaah. Antum tahu bagaimana pahalanya Imam Bukhari. Dia menulis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ribu hadis. Ada berapa salawat yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada berapa salawat yang ditulis oleh Imam Muslim dalam sahih. Maka antum ketika datang kajian,
Mungkin antum merasakan, Ustaz, ana kayaknya nggak ada gunanya menulis. Gimana nggak ada gunanya untuk menulis? Tulis qala Rasulullah SAW, nggak tahu bahasa Arabnya, Ustaz. Nanti tanya sama sebelahnya. Mungkin ada dari pesantren atau apa. Ana boleh nyontek tadi hadis yang disebutkan. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir. Ketika ana baca Al-Bidayah wan Nihayah, jamaah, cerita yang disebutkan Ibnu Katsir ini di tahun 394. Tahun 394 Hijriah. Negeri-negeri Islam itu masih banyak peperangan. Ada orang-orang Syiah Qaramithah ya. Syiah-Syiah yang suka merampok para jemaah haji. Pada tahun 394 itu rombongan haji dari Irak berangkat haji. Mereka langsung haji. Setelah haji, mereka mau langsung pulang, nggak mau ke Madinah. Karena apa? Karena mereka menakutkan dirampok dan dibunuh oleh ada perampok-perampok di jalanan sana dari sekte-sekte yang macam-macam. Di antaranya sekte Syiah di Irak sana. Amirnya, pemimpinnya ingin langsung pulang. Akhirnya berangkatlah mereka jemaah. Ketika menuju jalan yang menuju ke Irak. Subhanallah. Di situ ada seorang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala di persimpangan jalan itu. Firman Allah di surat At-Taubah ayat 120. Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsi. Tak pantas kata Allah buat orang Madinah dan orang yang di sekitar Madinah dari orang-orang Arab itu. Untuk mereka tidak hadir mendampingi Nabi SAW. Absen dalam peristiwa-peristiwa yang memang mereka harus hadir di sana menolong Nabi SAW. Dan tidak boleh mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada Nabi SAW. Akhirnya jamaah orang-orang itu nangis semuanya. Ini pun ikut nangis. Ya. Baik, azan dulu ya. Allah. Allah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu jamaah, ketika dibacakan firman Allah itu orang-orang pada menangis. Dan onta-onta yang awalnya mau ke Irak, akhirnya mereka belok menuju ke kota Madinah. Dan mereka berangkat sholat di Masjid Nabawi. Lalu mereka belum memiliki kesempatan mengunjungi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam di sana. Dan mereka pulang semuanya selamat. Karena pernah kejadian 20.000 jemaah haji dibunuh ketika pulang dari Madinah. Dan itu menyebabkan mereka akhirnya kepingin cepat pulang menuju ke Irak. Wah, sekarang alhamdulillah orang berangkat umroh, berangkat haji dengan segala kemudahan. Maka antum segera berangkat umroh. Segera berangkat haji dan kunjungi Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang rindu kepada Nabi SAW bukan hanya manusia, bangsa jin pun ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Dan berapa kali mereka menjumpai Nabi SAW. Benda pun jemaah, benda. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Rasul SAW biasanya beliau ceramah sebelum ada mimbar. Beliau itu berceramah bersandar ke pokok pohon kurma. Jadi tiangnya masjid. Di situ beliau berceramah. Ketika dibikinkan mimbar, beliau naik ke mimbarnya ceramah di atas mimbar. Itu subhanallah. Para sahabat mendengar suara dari pohon kurma itu. Sebagian riwayat mengatakan seperti suaranya onta yang hamil. Seperti dalam riwayat yang dikatakan fasahatin nahla siyahas sabi. Seperti teriakannya anak bayi yang nangis. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, dipeluk itu pohon. Lalu pohon itu diam jemaah. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Uwanah dan Ibnu Khuzaimah, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam altazimhu ma zala hakadha ila yaumil qiyamah." Kalau aku tidak memeluknya, tidak memegangnya, dia itu akan tetap bersuara seperti ini sampai hari kiamat. Rindu sama Rasul SAW. Makanya Hasan al-Basri apabila menceritakan hadis ini, dia mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, wahai umat Islam," kata dia, "al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai umat Islam, ini pohon, kayu, rindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syauqan ila liqa'ih, ingin berjumpa Nabi alaihi salatu wasallam. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Kalian lebih pantas untuk rindu sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, di Mekah itu ada batu jemaah. Kalau Nabi lewat batu itu mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Batu mengucapkan salam sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Ahmad. Ini penutup nih, kita masuk tanya jawab kemudian jemaah. Di kota Madinah itu ada salah satu keluarga Ansor yang mereka punya seekor onta jantan yang biasa digunakan untuk nimba air dari sumur jemaah. Biasanya onta itu disuruh berputar gitu ya, atau berjalan itu onta sambil bawa tali, kemudian timbanya itu naik ke atas tertumpahkan untuk menyiramin sawah mereka. Suatu hari ontanya itu nggak mau, marah-marah itu ontanya. Marah-marah itu onta. Akhirnya mereka datang menyumpai Nabi SAW. Meminta tolong sama siapa mereka? Mereka datang menyumpai Nabi SAW. Dikasih tahu nih kita orang-orang miskin Nabi SAW. Kita cuma punya satu ekor onta itu. Sekarang nggak mau kerja. Itu onta. Lalu Nabi langsung bangkit. Dari tempat duduknya. Pergi ke kebunnya orang Ansor itu. Ketika sudah dekat kebunnya sana. Orang-orang Ansor mengatakan. Inna nakhafu alaika saulata. Ya Rasul, kita takut engkau nanti akan disakiti sama dia. Artinya jahat nih. Ontanya ini. Laisa alayya minhu ba's. Enggak apa-apa aku sama dia. Subhanallah. Ketika onta itu
melihat Nabi Muhammad SAW. Onta itu langsung datang. Langsung meletakkan kepalanya di kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengambil itu onta, dipasangin talinya, lalu onta itu bekerja. Onta pun tahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Burung pun datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dalam satu peperangan ada satu burung jamaah. Itu terbang rendah mendekati telinga Nabi alaihi salatu wassalam. Burung jemaah. Lalu Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, "Man faja'a hadhihi bibnataiha?" Siapa yang ganggu ini ngambil dua anaknya? Siapa? Kata Rasulullah. Sahabat kami Rasulullah, balikin anaknya. Sampai burung pun datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ahibati fillah, berdoalah antum agar dikasih kekuatan bisa mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dan mengamalkan sunnah. Karena cinta itu butuh dibuktikan. Dan kita harus berkorban untuk membuktikan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentunya cinta kepada Nabi sebagai bentuk cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal Ustaz. Baik. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Surga ada beberapa tingkatan. Apakah kelak nanti semua penghuni surga akan bertemu juga dengan Nabi? Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merindukan kita. Yang ingin berjumpa dengan kita itu Nabi, yang ingin berjumpa itu Nabi sama kita atau kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang rindu sama kita. Insya Allah kita akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tidak semua umat Islam bisa minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Insya Allah yang masuk surga. Memang tingkatan mereka berbeda-beda. Ada yang tinggal dekat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang duduk dekat sama Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang bakal duduk dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah? Orang yang merawat anak yatim. Iya. Ana wa kafilul yatim kahatain. Seperti ini. Ini enggak apa-apa. Fadhal ya. Orang yang berbakti sama orang tua. Anakku enggak tahu hadisnya. Apa ada hadisnya? Ini bicara yang gaib ini jemaah. Nah, orang yang selalu bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. InsyaAllah dia akan mendapatkan syafaat. Betul. Tapi yang dekat sama Nabi. Nabi jaminkan dia dekat sama Nabi duduknya. Yang sebelahnya. Abu Bakar katanya. Ini jelas lah Abu Bakar sama Nabi SAW. Iya. Ini sebelahnya. Siapa? Orang yang baik akhlaknya Masya Allah. Iya jemaah. Itu jelas hadisnya. Nabi SAW mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya. Termasuk orang yang paling aku cintai dari kalian. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang duduknya paling dekat sama aku nanti pada hari kiamat siapa? Ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling baik akhlaknya jemaah. Artinya Rasulullah SAW ingin berjumpa dengan kita. Insya Allah kita bisa melihat Nabi SAW. Tapi mungkin tidak dekat sama beliau. Ada amalan-amalan khusus yang membuat antum bisa dekat sama Nabi SAW. Selanjutnya tadi taat dan patuh sama Allah dan Rasulnya. Insya Allah antum akan melihat Rasulullah SAW. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapakah yang dimaksud keluarga Allah di dunia? Naam. Inna lillahi ahli. Ada keluarga Allah, ada tetangga Allah. Karena mau tanya, siapa yang tahu keluarga Allah dan tetangga Allah?
Orang yang penghafal Al-Quran itu keluarga Allah. Baik. Yang tetangga Allah. Wallahu a'lam. Keren ya jemaah. Iya, orang yang menghafal Al-Quran ya. Yang mengkaji Al-Quran. Tapi menghafal dengan mengamalkannya. Karena kalau cuma menghafal tidak mengamalkannya, bukan keluarga Allah. Bahkan Quran itu akan menuntut dia kelak pada hari kiamat. Dan Quran ini bukan untuk gaya-gayaan. Antum berapa juz? Alhamdulillah. Juz 30. Alhamdulillah. Wallahi sebagian orang, Masya Allah, hadiahnya masih banyak. Baik, artinya keluarga Allah itu orang yang memang membaca firman Allah. Mengkaji firman Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Mereka keluarga Allah. Siapa tetangga Allah Azza wa Jalla? Masya Allah yang memakmurkan masjid. Kirim ke sana jemaah. Masya Allah. Sahih. Nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan kepada malaikatnya. Aina jirani? Mana tetangga-tetanggaku? Kata. Para sahabat bertanya, siapa tetanggamu ya Allah? Aina ummarul masajid? Mana orang-orang yang biasa memakmurkan masjid? Masya Allah. Jadi memakmurkan masjid akhirnya ada istilah takmir masjid. Iya, takmir masjid. Tapi ada orang mengatakan, Ustaz, ini takmir masjid, Ustaz, cuma pengurus masjid, tapi nggak pernah sholat di masjid, Ustaz. Nah, gimana disebut takmir masjid? Enggak. Takmir masjid itu walaupun dia bukan pengurus, kalau dia memakmurkan masjid, dia termasuk umarul masajid. Barakallahu fikum. Agak softohin, Zed. Pernahkah Ustaz Syafiq bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi? Doakan jemaah. Sahih jemaah. Semoga Allah memberikan kita karunia itu jemaah. Tapi bukan berarti kalau antum tidak bermimpi Nabi SAW, antum nggak akan berjumpa Nabi. Karena ada orang yang melihat Rasul SAW dalam hidupnya. Tapi dia berada di keraknya api neraka. Ada orang yang melihat Nabi SAW. Tapi nggak beriman sama Nabi SAW. Namun orang yang melihat Nabi kemudian beriman, mengikutinya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat. Begitu pula orang yang bermimpi berjumpa Nabi SAW. Dan benar dia berjumpa sama Nabi SAW. Sesuai dengan sifat-sifat. Jadi kalau antum mimpi, ana melihat Ustaz. Ya Allah, orang. Pakai baju putih, pakai surban putih, jenggotnya putih semua. Rasulullah SAW ana lihat. Nabi nggak putih jenggotnya. Nah, Nabi nggak putih, hitam jenggotnya Nabi SAW. Ada beberapa helai yang beruban. Naam, alaihi salatu wassalam. Ana berjumpa Nabi SAW, Ustaz, pakai dasi, pakai jas, pakai kacamata hitam. Nggak pakai jenggot wala apa umpamanya. Insya Allah. Maka kalau yang mengaku berjumpa sama Nabi SAW, antum tanya dia. Coba sebutkan, seperti apa yang kau lihat Nabi SAW? Kau mengatakan aku lihat Nabi, itu alisnya tebal sekali. Oh bukan Nabi sudah. Karena disebutkan nama para sahabat, gimana alisnya Rasulullah SAW? Seperti bulan sabit. Indah sekali alis Nabi SAW. Bagaimana bibirnya, bagaimana matanya, bagaimana janggutnya, bagaimana kumisnya, bagaimana dadanya. Alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Doakan, kita saling mendoakan jemaah. Ustaz, saya sulit menangis tatkala mengingat Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah itu tanda hati saya mati? Jemaah rahimakumullah. Orang yang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, level imannya tuh naik. Antum naik enggak? Kalau biasa-biasa aja, maka perlu diperbaikin hatinya. Kadangkala orang itu jantungnya sakit. Datang ke dokter jantung, diperiksa.
Ana melihat bagaimana ayahnya diperiksa jantungnya. Lalu kata dokter, nih ada vitamin. Alhamdulillah sembuh. Ketika antum tidak bisa menangis, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah, merindukan Nabi SAW, seperti bagaimana para sahabat merindukan Rasul SAW, maka mungkin ada masalah dengan hati antum. Mungkin antum belum cinta sama Rasul SAW. Wallahi jamaah anak kadang-kala rindu sama anak-anak. Nangis. Sama anak. Ya Allah, kata dia. Gimana rindu sama Rasul SAW? Antum akan lebih nangis. Cuma tadi karena memang cinta itu belum ada dalam diri kita. Maka antum perlu tumbuhkan itu cinta. Dengan cara apa menumbuhkan cinta kepada Nabi SAW? Yang pertama dengan membaca perjalanan hidup beliau. Mengenang pengorbanan dan perjuangan beliau SAW. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi SAW. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka insya Allah dengan cara itu, cinta itu akan tumbuh dan antum akan rindu kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ustadz, saya kesulitan dalam menghafal, seperti menghafal doa-doa dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan agar diberi kemudahan menghafal? Ahibati fillah. Yang pertama kalau bicara hafal. Hafal itu perlu pembiasaan. Cerita para ulama, sebagian di antara mereka awal menghafal itu harus membaca sampai 40 kali. Baru hafal. Jadi kalau bicara satu ayat, 40 kali dia baca baru hafal. Orang tuh beda-beda kemampuannya. Ada yang 3 kali hafal. Ada yang 10 kali. Ada yang 50 kali. Antum jangan melihat teman antum. Lihat diri antum. Antum coba ngafalin. Dia 5 kali. Anak kok 5 kali nggak hafal. Berarti antum harus tambah. Mungkin antum, anak 20 kali. Alhamdulillah. Antum hafalkan 20 kali. Nanti lama-kelamaan akan turun. 15 kali. 10 kali. Seperti pisau. Ketika diasah terus-menerus. Semakin tajam. Begitu pula hafalan manusia. Namun ada orang yang hafalannya Masya Allah. Tapi nggak berguna hafalannya. Karena nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tahu yang namanya Senok Hogron. Yang merubah namanya jadi Haji Abdul Ghaffar. Itu orientalis yang dikirim oleh Belanda. Yang pernah berangkat umroh atau haji dia. Dia tuh hafal Quran. Kok bisa ya orang kafir hafal Quran? Ya artinya menghafal Al-Quranul Karim. Kalau tidak diamalkan, jadi balak tuh Quran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Quran itu bisa jadi pembelamu pada hari kiamat atau penuntutmu pada hari kiamat nantinya. Maka yang hafalannya lemah tadi diulang-ulang, kemudian jauhi kemaksiatan. Jadi kalau antum hafalan terus hilang karena kemaksiatan, alhamdulillah. Antum jadi tahu diri. Antum jadi takut sama Allah. Tapi kalau antum hafalan terus, maksiat terus. Ana Ustaz, maksiat terus, hafal tambah lancar Ustaz. Hati-hati. Balak itu jadinya nanti. Karena seharusnya hafalan ini membuat antum jauh dari kemaksiatan. Makanya Allah kalau cinta sama hambanya itu dikasih balak. Ketika hamba ini melakukan dosa, Allah kasih bala. Dia berhenti berbuat dosa. Dia kembali kepada Allah SWT. Tapi ada manusia-manusia yang terus berbuat dosa. Nikmat dijor sama Allah sama dia. Kayak ditumpahkan nikmat sama dia. Itu termasuk bala buat dia disebut istidraj. Hadza wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah bermimpi bertemu Rasul alaihi salatu wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau duduk bersila tepat di hadapan saya. Berjubah putih dan sangat bercahaya, tapi sama sekali tidak menjilaukan. Beliau hanya bilang, ya ini aku Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kenapa saya masih ragu di dalam mimpi? Karena saya hanya umat yang banyak dosa. Karena saya umat yang banyak dosanya. Saya harus bagaimana Ustadz? Kenapa saya bisa berjumpa? Saya hanya mengamalkan sholawat. Mohon pencerahannya Ustadz. Apakah benar itu mimpi yang dimaksud? Subhanallah jemaah.
Iya. Kata Nabi SAW, man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Beliau mengatakan SAW, barang siapa yang bermimpi berjumpa aku, maka yang dia lihat adalah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Maka di sini, kalau dia katakan berjubah putih, dilihat seperti apa wajahnya. Karena kalau itu wajahnya orang lain yang mengatakan aku Nabi SAW, setan bisa mengatakan itu. Tapi menyerupai wajah Rasulullah SAW nggak bisa setan. Itu suatu penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi yang dikatakan yang kau lihat adalah Rasul SAW, coba sebutkan. Karena ada orang yang datang ke Ibnu Sirin. Dia mengatakan aku berjumpa dengan Nabi SAW. Kata Ibnu Sirin, seperti apa yang kau lihat? Disebutkan kayak gini. Enggak, itu setan yang kau lihat. Nah, karena wajahnya bukan wajah Nabi Muhammad SAW. Maka semoga engkau melihat sesuatu yang baik. Artinya mudah-mudahan sesuatu itu membuatmu lebih taat dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi wallahu a'lam, apakah benar itu Nabi SAW? Maka harus menginformasikan tentang ciri-cirinya. Hadza wallahu a'lam shawab. Insya Allah ini yang terakhir Ustaz. Masya Allah. Bismillah. Oh ya, ini satu lagi nanti. Ana 3 bersaudara dan mempunyai ibu, tapi hanya Ana yang tinggal di luar kota. Sekarang kondisi ibu Ana dalam keadaan sakit-sakitan. Bagaimana cara Ana berbakti kepadanya? Ana yang kadang tidak bisa untuk mendampingi beliau untuk periksa ke dokter. Bagaimana cara berbakti ya Ustaz? Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan antum. Berbakti kepada orang tua juga seperti itu. Ketika memang mungkin antum nggak bisa mendampingi ibu antum. Mungkin kakak antum yang mendampingi. Antum tidak bisa berkhidmat dengan tubuh antum. Dengan tenaga antum. Mungkin antum dengan uang antum. Mungkin antum dengan apa yang antum miliki. Dengan doa-doa antum. Dengan sering datang menjumpai ibu antum. Ketika antum tidak bisa mendampingin dia. Kalau bicara keluar kota, ya cobalah. Sekarang semua sudah Allah mudahkan jamaah. Apalagi sekarang dengan adanya jalan-jalan tol mungkin ya. Ada pesawat, ada kereta api. Antum tetap berusaha. Tadi kalau antum tidak bisa tinggal di sana karena satu dan lain hal. Tapi ada yang merawat ibu antum dari keluarga antum. Maka antum harus berbagi dengan mereka yang merawat ibu antum. Dengan apa yang antum miliki. Dan antum ketika ada kesempatan segera. Wallahi suatu saat antum akan rindu sama ibu antum. Antum akan rindu sama ibu antum ketika antum tidak bisa lagi mencium tangannya. Mencium jidatnya. Berbicara sama ibu antum. Maka usahakan. Selama hayat masih di kandung badan ini. Kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu antum. Hadza wallahu a'lam shawab. Masya Allah jemaah. Mohon dengan sangat agar disampaikan kepada Ustadz Syafiq. Ini udah diprint dari rumahnya nih jemaah. Ustadz Syafiq. Semoga Ustadz selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan seluruh keluarga Ustadz, amin. Dan buat semua yang hadir di tempat ini jemaah. Kami meyakini Ustadz adalah orang yang lebih beriman dan lebih soleh daripada kami. Sehingga mempunyai kemungkinan lebih besar terkabulnya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami memohon dengan sangat agar Ustadz Syafiq dan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini berkenan mendoakan kesembuhan bapak kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit sejak beberapa hari yang lalu. Nama bapak kami Parjo, sudah 2 tahun lebih lumpuh karena stroke dan saat ini mempunyai permasalahan di paru-paru beliau. Mohon Ustadz berkenan mendoakan agar Allah mengangkat sakit beliau sehingga setelahnya beliau dan kami dapat beribadah lebih baik lagi kepada Allah.
Karena kami sabar, dosa kami sangat banyak. Tidak seperti Ustadz yang lebih banyak pahala dan kebaikannya. Tahu dari mana nanti? Syukran katsiran Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Tadi kita sampaikan. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Jadi sakit yang menimpa orang yang beriman. Dengan sakit yang menimpa orang yang tidak beriman. Sama-sama sakitnya. Sama-sama setruk. Kita bisa melihat. Ada orang beriman, orang soleh setruk. Dan ada orang jahat setruk. Ada orang soleh tabrakan patah kakinya. Ada orang jahat tabrakan juga patah kakinya. Sama kita lihat. Apa bedanya? Buat orang yang beriman. Sakit dan bala itu akan menghapuskan dosanya. Akan mengangkat derajatnya. Dan akan memberikan pahala yang besar buat dia. Dan kalau bicara doa, kita berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma lakal hamdu kulluh. Wa laka syukru kulluh. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Wa alsinatana minal kadhib. Wa a'yunana minal khiyana. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. اللهم اشف مرضى هذا الوالد ووالدينا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.